Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MBDF kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang final project kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rian Raffi Pratama, NRP 110. Saya Afla Ilmi, NRP 177. Nah, dan saya Aristia Vika, NRP 0233. Jadi yang pertama, kita membuat sequence di sini yang kami gunakan, digunakan untuk tabel-tabel yang primary key-nya bernilai integer, yaitu ada kategori ID, region ID, supplier ID, product ID, dan shipper ID. Lalu juga ada state ID. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang function, prosedur, dan trigger pada final project kami. Yang pertama di sini ada prosedur, function, dan trigger untuk memperbarui stok saat terjadi insert order detail baru. Seperti dilihat di sini, prosedur menjalankan menambah dan mengurangi unit stok dan unit order. Sedangkan call refresh stock function di sini menginputkan jumlah barangnya dan ID yang kita mau. Lalu trigger menjalankannya saat terjadi insert atau update pada order detail. Bisa kita lihat di sini, barang awal sebanyak 125 dan unit on order sebanyak 0. Saat dilakukan insert, pembelian order detail sebanyak 10, maka unit in stock akan berkurang 10 dan unit on order akan bertambah 10. Lalu berikutnya total harga di sini kita menghitung dari jumlah biaya suatu barang lalu dikalikan dengan 1 dikurangi diskon barang tersebut dikali jumlah yang kita beli. Nah, prosedur di sini akan ditampilkan pada website kami nanti. Lalu yang berikutnya merupakan function untuk mengecek apakah nomor telepon tersebut terdapat alfabet atau tidak. Nah, langsung kita coba saja. Kita memasukkan seperti ini, di mana nomor teleponnya terdapat huruf A. Maka yang terjadi, nomor telepon dimunculkan notifikasi atau raise exception, nomor telepon mengandung alfabet. Dan data yang kita masukkan tadi tidak masuk ke database. Lalu berikutnya ada function di mana kita memproses saat insert atau update orders, kita akan memasukkan tanggal terbaru atau tanggal saat ini. Kita coba langsung saja. Walaupun di sini masih 1998, bulan 5 dan tanggal 6, tapi saat kita tampilkan sudah langsung pada tanggal, bulan, dan tahun sekarang. Oke, function berikutnya merupakan membandingkan apabila jumlah barang yang kita beli melebihi jumlah stok, di mana jelas saja tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Langsung kita coba saat kita trigger, ditampilkan exception stok produk sudah habis. Oke, lalu yang berikutnya atau yang terakhir, kita memanggil prosedur di mana saat kita memanggil ID suatu barang, maka otomatis produk tersebut akan merestock sejumlah 30 produk. Untuk prosedur ini akan ditampilkan pada website kami nanti. Lalu selanjutnya kita ada indeks. Di sini kita bikin indeks. Yang pertama ada untuk tabel customer. Kita mengindeks city, yaitu kota customer-nya. Di sini kita create index. Ini udah ter-create. Lalu kita coba di mana city-nya sama dengan Lisboa. Nah, ini maka akan keluar planning time sprint, execution time sprint. Lalu
ada create index zip code, yaitu dari tabel order, yaitu mengindeks postal code-nya. Di sini udah ter-create. Lalu kalau dicoba di mana postal code-nya kita coba yaitu 3012, maka akan muncul data output demikian. Selanjutnya ada indeks produk, yaitu kita mengindeks produk ID dari order detail, dari tabel order detail. Lalu kita coba saat produk ID-nya sama dengan 15. Nah, di sini akan keluar juga data output-nya, produk ID 15, beserta execution time-nya. Lalu ada yang ini products. Products ini yaitu indeks untuk kolom units in stock untuk tabel produk. Jadi kita coba di mana unit in stock produknya sama dengan 70. Lalu ada lagi kita bikin indeks supplier, yaitu dari tabel produk kita mengindeks supplier ID-nya. Kita coba di mana supplier ID-nya sama dengan 4. Execution time-nya dan data output-nya demikian. Lalu untuk yang nomor 3 yaitu website-nya. Di website ini kita bisa melakukan select semua tabel. Terdapat kurang lebih 14 tabel. Dari database bisa dilihat semua. Lalu bisa juga melakukan search di tabelnya. Misal kita mencari suatu order ID 300, langsung ketemu. Lalu bisa juga menampilkan berapa banyak dalam satu halaman yang bisa ditampilkan. Seperti ini. Untuk tabel ini, kita juga bisa menambahkan baru melalui tombol ini, add new. Lalu masukkan data-data yang dibutuhkan. Semisal di tempat lain. Semisal di sini, state ID terakhir ada 51. Kita membuat state ID. Nah, untuk state ID ini, kita menggunakan sekuensi yang sudah dibuat tadi di nomor 1. Jadi tidak perlu menginput state ID lagi. Kita bisa langsung menambahkan state-nya. Di ini, kita insert. Lalu ada modal baru yang mengkonfirmasi apakah mau meng-add data. Kita pencet yes. Lalu kita cari, datanya sudah muncul di tabel. Untuk selain itu juga bisa mengupdate data. Misal kita dari Surabaya tadi, kita ganti seperti ini. Untuk set ID nggak bisa diganti, tidak bisa diganti karena memang kebutuhannya tidak bisa diganti. Lalu strategi kita ganti seperti ini, kita update, akan muncul konfirmasi lagi. Kita klik yes. Kita cek, sudah terganti Jakarta jadi West. Untuk delete-nya juga bisa. Nanti kita akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yes. Nah, sudah terhapus. Lalu untuk prosedurnya, prosedur yang sudah dibuat di nomor 1 tadi yaitu ada 2, prosedur total harga dan prosedur isi stok. Untuk prosedur total harga ini, misal kita memasukkan suatu order ID 9, misal, lalu kita call, dia akan menampilkan total harga yang dari order ID 1049 tadi melalui notice dari SQL-nya, dari Postgres-nya. Lalu untuk yang prosedur
yang lain, yaitu prosedur restock. Misal kita merestock suatu barang dari produk, misal produk 3, di produk 4, stoknya ada 0, lalu kita restock dengan memasukkan ID-nya saja, 4, kita call, akan muncul sukses restock, lalu ID nomor 4, unit in stock-nya akan menjadi benar nggak sih? Kalau 5 sampai prosedur 5. Nah, 5 bertambah menjadi 30. Tadi yang 0 berarti 5. Selanjutnya ada agregasi. Di sini kita ada 6 agregasi. Yang pertama yaitu top product sale, yaitu menampilkan produk yang paling laris di order. Di sini kita menampilkan 5 produk teratas yang paling laris di order. Meliputi ada produk ID, produk name, kategori name, dan jumlah produknya. Berikut yaitu query-nya. Jadi query-nya habis itu nanti di group by berdasarkan produk ID dan kategori, di mana output-nya sama seperti yang ada di website. Selanjutnya yaitu ada total order. Total order di sini yaitu total order yang telah diterima oleh Natwin. Untuk query-nya yaitu kita meng-count order ID dari tabel order. Jika di-run, jumlahnya yaitu 353 order. Lalu yang agregasi yang ketiga, produk yang dalam proses order. Jadi kita menghitung produk yang masih dalam proses order. Di mana query-nya yaitu menghitung mengsum unit on order dari tabel produk. Nah, di situ di jumlahnya tertera 780 unit. Lalu yang keempat, kita menghitung customer yang telah kita layani sejauh ini, total customer, yaitu kita meng-count customer ID dari tabel customer. Dan jika di-run, maka jumlahnya 91 customer. Lalu agregasi yang kelima yaitu produk yang terjual tiap ordernya. Jadi kita menghitung jumlah total quantity dibagi dengan banyaknya orderan count dari order ID dari tabel order details, sehingga didapatkan 24. Lalu yang warna-warni ini yaitu agregasi terakhir, yaitu monthly sale. Monthly sale ini yaitu produk yang dijual atau yang terjual selama 1 bulan terakhir yang dikelompokkan berdasarkan kategori produknya. Di mana query-nya untuk query-nya sendiri seperti berikut, di mana month-nya adalah bulan ke-7 dan tahunnya yaitu 1997. Nah, maka akan keluar kategori beserta penjualannya. Dan jika dibentuk ke dalam diagram seperti ditampilkan dalam web. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengenai website yang kami buat dan database yang telah kami buat juga. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.